Selamat datang di Buku Jualan, aplikasi pencatatan penjualan sederhana untuk usaha Anda. Buku Jualan ini adalah aplikasi pencatatan penjualan yang kami desain khusus untuk mereka pelaku usaha yang mau migrasi dari pencatatan manual di buku ke pencatatan digital tanpa ribet gitu ya. Jadi yang mau berpindah ke aplikasi pencatatan digital tapi nggak mau ribet, ya solusinya adalah buku jualan gitu. Kenapa kami bilang begitu? Karena dengan buku jualan kita bisa mencatat penjualan hanya dengan satu klik gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengisi form yang rumit gitu. Dan buku jualan ini itu 100% offline ya. Jadi tetap bisa digunakan walaupun sedang tanpa internet begitu. Dan semua datanya kesimpan di HP, jadi kita tidak menggunakan server untuk menyimpan data. Jadi semuanya ada di HP. Jadi semua data yang Anda punya itu Anda kontrol sendiri gitu. Ini adalah tampilan awal dari buku jualan. Jadi kita diminta untuk memasukkan nama usaha kita ya. Jadi misalnya di sini contohnya itu ada dapat air, tapi untuk aplikasi ini itu kita bikin dia fleksibel ya, artinya semua jenis usaha itu bisa menggunakan aplikasi ini sebagai aplikasi pencatatannya gitu. Misalnya kita coba aplikasi warung Udu Bu Jum gitu ya. Kita lanjutkan. Nasi udu untuk produk pertama kita. Kemudian harga kita menjual misalnya 10.000 ya, satu porsi. Lalu kita bisa mulai mencatat ya. Kita klik aja di mulai mencatat. Nah, setelah kita mengisi data tadi, kita diarahkan ke page ini ya, atau ke begini tampilannya. Jadi tampilan ini adalah tampilan di mana kita bisa menginputkan data penjualan kita. Misalnya ada yang beli, kita tinggal klik aja di sini. Oke. Jadi nanti datanya otomatis kecatat gitu. Misalnya ada 2 yang beli, kita klik aja 2 kali gitu. Ada beli lagi, kita klik lagi. Begitu. Jadi sistem atau cara kerjanya adalah dengan satu kali klik gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini itu ada Senin 10 Agustus ya. Artinya di hari Senin ya. Hari ini hari Senin 10 Agustus. Lalu di bawahnya itu ada statistik penjualannya. Kita bisa lihat berapa total penjualan hari ini, berapa omset dan berapa keuntungan yang kita dapatkan atau labanya. Untuk di awal-awal karena kita masih baru ya, kita perlu setup dulu ya. Artinya kita bisa masuk ke menu produk. Lalu di sini itu kita bisa edit ya data produk kita tadi. Di sini kita punya satu produk yaitu nasi uduk. Kita udah set harga satuan ya, tapi kita belum set harga modalnya gitu. Misalnya untuk satu porsi nasi uduk itu kita memerlukan modal sebesar 8.000 gitu ya. Ini misalnya begitu. Kita simpan. Nanti efeknya itu ke laba kita. Untuk pencatatan awal tadi itu belum kehitung ya, karena kita belum set data tadi gitu. Jadi kita coba reset aja dulu. Nah, cara untuk resetnya tadi itu simple ya. Kita klik tahan lama ya. Kita klik di menunya lalu kita tahan. Nanti akan muncul menu baru gitu ya. Jadi kita pilih aja reset hari ini gitu. Nah, jadi untuk data penjualannya udah ke reset. Nah, sekarang kita coba klik. Nah, kita bisa lihat ya atau kita perhatikan penjualannya 1, omsetnya 10.000, sedangkan labanya 2.000. Kenapa begitu? Karena kita udah kurangin dengan harga modal kita tadi gitu ya. Jadi aplikasinya sudah otomatis menghitung data tersebut. Oke, kalau kita klik satu-satu, gimana kalau pelanggan kita lagi banyak gitu ya. Jadi kita bisa klik lama ya, klik tahan. Nah, di sini itu ada beberapa opsi tambahan. Ada catatan, jadi kita bisa tambahkan catatan. Kita bisa tambah 5, tambah 10 gitu ya. Jadi misalnya ada 20 ya, 20 pelanggan kita mau catat. Kita klik tambah 10, dia otomatis bertambah 10 ya. Kita tahan lagi, kita tambah lagi 10. Jadi otomatis bertambah 20. Jadi prosesnya lebih cepat gitu ya. Lalu kita coba catatan. Jadi di sini itu kita bisa menambahkan catatan. Misalnya untuk produk nasi uduk ini Sumirna belum bayar gitu ya. 2 porsi. Tentunya catatannya ini bisa beragam ya, bervariasi ya, kita bisa sesuaikan nantinya. Tambahkan gitu ya. Jadi kalau kita coba lihat detailnya itu ada catatannya.
Sumirna belum bayar 2 porsi gitu. Selain catatan, ada riwayat penambahan. Jadi riwayat penambahannya jelas gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk bertambah. Jadi kita bisa tahu, oh ya ternyata di setengah 10 itu ada penambahan. Di 2131 itu ada penambahan gitu. Kita bisa tambahkan produk baru ya. Misalnya kita coba tambahkan produk ST gitu ya. Harganya kita jual 5.000. Harga modalnya 3.000 gitu ya. Lalu kita tambahkan. Nanti di menu kita itu akan muncul ST dan misalnya ada yang beli. Ada 10 orang yang beli, kita tambahkan 10. Jadi datanya tadi otomatis kecatat dan untuk statistiknya itu secara otomatis kehitung gitu ya. Jadi dengan penjualan 34 penjualan kita hari ini, omset kita itu 290.000, sedangkan keuntungan yang kita dapatkan itu di 68.000 gitu. Untuk data produknya ini nggak terbatas ya, artinya kita bisa tambahkan produk sebanyak mungkin begitu. Oke, lalu kita masuk ke menu rekap. Nah di menu rekap ini kita bisa melihat rekapan penjualan kita ya. Kita bisa lihat rekapan hari ini, rekapan kemarin, minggu kemarin, dan seterusnya. Artinya semuanya bisa kita lihat gitu. Kita mau lihat rekapan bulan kemarin ya, di Juli misalnya, di hari Kamis atau tanggal 21 Juli kita bisa lihat gitu. Karena sekarang data kita masih sedikit ya. Ini kita coba cek. Nah ini kita bisa lihat rekapan di 10 Agustus ya. Detail datanya seperti ini. Jadi untuk nasi uduk itu 24 item yang terjual, total omsetnya 240. Total modal yang kita keluarkan itu ada di 192.000, sedangkan untuk keuntungannya itu di 48.000. Dan di sini itu ada keterangan marginnya. Jadi margin keuntungan yang kita set itu adalah 20%. Jadi kita ambil keuntungan 20% dari penjualan gitu. Lalu ada catatannya ya, Sumirna belum bayar 2 porsi gitu. Jadi kita bisa ingat ya kalau ada yang ngutang. Lalu ST ya, ST itu 10 item gitu. Omset dari ST itu 50.000, modalnya 30.000, sedangkan keuntungannya itu 20.000. Dan marginnya itu kecil ya, kita ambil 40 ya cukup besar ya, kita ambil di 40.000 gitu. Lalu kita bisa lihat juga diagramnya ya. Jadi kalau kita baca data seperti ini itu mungkin akan ribet ya, tapi kita bisa lihat diagramnya. Oke, ini. Jadi ada diagramnya. Kita bisa baca diagramnya, kita bisa lihat di sini itu ternyata ya nasi uduk itu lebih populer dari atau lebih menguntungkan ya dari si ST. Lalu proporsi omsetnya ya, jadi kita bisa lihat omset kita itu kita dapatkan 82,8% itu dari nasi uduk, sedangkan 17,2% itu dari ST gitu. Ini sangat berguna kalau produk kita agak ada banyak ya, jadi proses analisis kita lebih enak gitu. Lalu kita bisa ekspor datanya ya, bisa kita ekspor ke CSV atau PDF. Misalnya kita ekspor ke PDF nih. Misalnya kita copy ke mana ya? Tergantung juga ya sama aplikasi yang kita simpan. Misalnya kita pengen kirim ke WhatsApp bisa, kita pengen upload ke Drive bisa, kita pengen print langsung juga bisa. Misalnya kita print, kita punya printer, nanti kita bisa print di sini. Kita sambungkan HP kita atau handphone kita ini ke printer, nanti kita bisa langsung print. Begitu. Oke. Ya. Lalu di sini itu ada diagram ya. Jadi kita bisa lihat nih, kalau ini tadi diagram detail, kalau ini diagram list ya. Jadi nanti kalau seandainya datanya udah banyak, hari-hari per harinya udah banyak, nanti kita bisa lihat nih di tanggal 10 penjualan kita berapa, di tanggal 12 bulan berapa, minggu lalu berapa, minggu depan hari minggu ini berapa gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata minggu ini lebih tinggi untuk penjualannya ketimbang minggu kemarin gitu. Oke, next itu di pengaturan ya. Untuk pengaturan ini kita bisa atur profil usaha kita ya. Kita bisa tambahkan nama pemiliknya, nomor handphonenya gitu. Lalu kita bisa kelola produk, kemudian kita bisa sinkronisasi data ya. Untuk sinkronisasi data ini bisa menggunakan WiFi ya. Jadi untuk WiFi atau hotspot gitu. WiFi-nya ini tidak perlu akses internet ya, asalkan ada WiFi yang hidup dan ada 2 HP ini kehubung di satu WiFi atau di satu jaringan.
berbagi data tetap bisa dilakukan tanpa perlu internet gitu ya. Lalu kita bisa backup ya, misalnya kita pengen backup data kita, nih backup data kita sudah bisa kita simpan gitu ya. Misalnya kita simpan atau kita kirim ke WhatsApp, kita simpan aja ke file manager kita ya, gitu. Nah, kita simpan aja di sini misalnya ya. Kita bisa lihat datanya sudah berhasil kita backup. Lalu kita bisa restore data ya, misalnya tadi kita mau kembalikan data lama kita, jadi kita bisa restore datanya. Nah, misalnya, di sini di file manager, nah kita pilih aja buku depot yang sudah kita backup tadi. Oke, lalu semisalnya ada kendala ya, ada masalah dengan aplikasinya atau ada bug itu, nanti kita bisa hubungi pengembang ya. Ya begitu ya untuk demo dari buku jualan ini. Jadi buku jualan ini adalah aplikasi pencatatan sederhana yang kita bikin dengan konsep simplicity ya, atau kesederhanaannya itu. Kita lebih mementingkan fungsi. Jadi bagi yang malas ya mencatat digital, dikarenakan kita perlu mengisi form ya, form yang rumit, yang mana itu malah membuat pergerakan kita menjadi lambat ya, aplikasi ini cocok untuk Anda gitu. Jadi kita hanya klik-klik dan ini terasa seperti mencatat di buku ya, hanya saja ini di digital gitu. Ya mungkin segitu saja untuk video demonya ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih.